Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam rangka kajian tafsir ya, surat Al-Waqiah. Kita sekarang menginjak surat Al-Waqiah sambil nunggu Isya ya. Nunggu Isya. Setelah kita menjelaskan tentang kondisi surga dan penghuni surga, yaitu ashabul yamin ya, dengan segala macam ragam kenikmatan dan kepuasan mereka di sana. Dan yang paling puncaknya adalah memandang Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah, berkumpul kembali dengan keluarga dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu kata para ulama, kalau kita peras nikmat surga itu ada 3. Satu adalah memandang Allah yang maha indah, yang kedua adalah berjumpa dengan Rasulullah, yang ketiga berkumpul kembali dengan keluarga. Itu 3 nikmat surga yang paling utama kalau kita peras dari semua nikmat itu. Adapun bonus-bonus lainnya mungkin seperti yang dijelaskan kemarin ya, buah-buahan yang dia kehendaki, wanita-wanita yang sangat cantik jelita, kemudian daging-daging unggas yang nikmat ya, dan apapun yang diinginkan oleh mata memandangnya, apa yang diinginkan oleh hati untuk menggapainya, dan apa yang diinginkan oleh badan untuk menyentuhnya, semua ada di surga. Dan di antara sifat surga dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis dawamu naimi ahlil jannah, itu adalah kalian akan sehat terus, tidak pernah sakit, kalian akan hidup terus, tidak pernah mati, kalian nanti di surga itu akan nikmat terus, tidak ada sengsaranya, dan kalian akan muda terus, tidak ada tuanya. Itu gambaran Rasulullah tentang penghuni surga. Hari ini kita akan mengambil bagian kedua dari Al-Waqiah ini tentang ashabus shimal, kelompok kiri. Ini ashabul yamin ini. Ini ashabus shimal ya, secara bahasa ya, kelompok kiri. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Adapun kelompok ashabus shimal, kelompok kiri, maka mereka akan ditempatkan di neraka fi samumin wa hamim. Fi samumin wa hamim itu tafsirnya adalah fi dhillin dukhanim musawwadin. Masya Allah ya. Itu mereka akan ditempatkan di suatu tempat di mana dihembuskan kepada mereka riyahun syadidul hararah, angin yang sangat panas. Angin yang sangat panas, syadidul hararah. Wa fi ma'in syadidatil hararah. Kemudian setelah itu dicemplungkan ke air yang sangat panas. Jadi dibakar oleh angin panas, kemudian oleh air panas. Itu makna dari samumin wa hamim. Samum itu angin panas, hamim itu air panas. Fi zillim yahmum. Lalu angin panas membakar mereka, air panas menggodog mereka, langitnya pun awannya itu hitam yang panas. Ini gambaran neraka dari Al-Quran ya. Dan hanya Al-Quran yang paling otoritatif menjelaskan neraka, yang diperjelas oleh sabda Nabi SAW. Saya pernah ngecek di AI gambaran surga. Itu yang keluar itu ya
kayak desa kampung saya gitu di Kuningan. Jadi sama sekali nggak menggambarkan apa kenikmatan surgawi dan keindahan surgawi yang dibayangkan oleh Al-Quran gitu. Hanya sedikit saja. Belum pernah ngecek berikan aku gambar neraka ke AI, belum pernah ya. Nggak tahu itu gimana versinya itu. Wazilli yahmum, ya. Jadi anginnya panas, airnya panas, kemudian dikekeb, tahu dikekeb oleh awan panas hitam di atasnya itu. Nauzubillah. Dikekeb, diungkep. Jadi godogannya panas, anginnya panas, awan tutupnya panas. Nauzubillah. La baridi wala karim, tidak ada dingin-dinginnya sedikit pun. Wala karim, dan tidak ada sedikit pun pemandangan yang indah di sana. Jadi tidak ada angin yang sejuk dan tidak ada pemandangan yang mengenakan. Melihat malaikat Malik bengis kejam, tidak dititipkan belas kasih sama sekali kepada hatinya Malik itu. Bengis kejam, tidak ada senyumnya. Diajak ngobrol tambah garang. Malaikat Malik. Malaikat yang diciptakan untuk tidak senyum sama sekali. Bayangkan, Mbak. Innahum kanu qabla ma saru ilaihi minal adzabi mutanaimin fid dunya. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Nah, mereka-mereka ini yang digodok oleh api neraka, yang dihembuskan angin panas, dikekeb ku awan neraka. Itu mereka itu dulu yang di dunianya munaamin mutrafin, yang senang-senang, yang kaya raya, yang semua apa yang diinginkan di dunia itu ada, dia punya gitu. Mutrafin, mutanaamin, wa mutanaimin. Apapun difasilitasi, apapun yang mereka inginkan ada. Jadi kebanyakan penghuni neraka adalah itu mutrafin, orang-orang di dunianya itu digdaya. Digdaya dalam ekonomi, digdaya dalam kekuasaan, digdaya dalam segala urusan. Kebanyakannya orang seperti itu. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Dia mereka itu kanu sebelumnya qabla dzalik. Sebelum neraka ini mutrafin adalah orang yang sangat sangat menak sekali kehidupannya, sangat enak sekali di dunianya. Apa kesalahan mereka? Wa kanu yusiruna 'alal hinsil azim. Karena mereka yusirun, kekeh dengan dosanya. Kalau orang enggak kekeh berdosa taubat itu pintu taubat sangat luas. Innallaha wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah Maha luas taubatnya. Bahkan dalam ayat Qul li ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Waktu Jumat kita bahas. Wahai Muhammad, sampaikan kepada orang yang dosanya sudah melimpah, dosanya sudah sangat banyak, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni semua dosa. Waktu itu ada orang-orang datang, ya Rasulullah, gimana dengan dosa musyrik? Rasul diam dulu, lalu mengatakan, wa in asyraka, meskipun dia berbuat syirik, asal bertobat, Allah ampuni. Jadi catatan bahwa musyrik tidak diampuni itu kalau tidak tobat. Kalau tobat ya diampuni. Dan para sahabat Nabi juga dulu sebelumnya banyak yang berbuat kemusyrikan. Hanya beberapa orang yang tidak sempat berbuat musyrik, seperti Ali bin Abi Thalib tidak pernah berbuat musyrik. Abu Bakar Siddiq tidak pernah berbuat musyrik. Tapi yang lain-lainnya dulunya adalah bergelimang kemusyrikan. Bahkan Umar mengatakan, dulu kami punya Tuhan terbuat dari tepung terigu. Kalau orang kaya buat patung dari emas, dari marmer, dari bebatuan, ukiran. Nah kita-kita yang gak punya uang dulu waktu itu, atau yang lain-lain mungkin gak ngemakan Umarnya, mungkin tawaduk beliau aja. Itu masyarakat bikin patungnya itu dari adonan, dari gandum. Falamma ju'na, saat kami lapar, kami lihat itu patung, aduh enak juga itu katanya. Maka sirah nanti dipotek, dicemil. Aduh enak juga ini patung kita ini. Dan Umar ketika menceritakannya dengan tertawa ya.
Jadi kata beliau, sesungguhnya kami sering mentertawakan kebodohan kami masa lalu karena mengada-ngada dengan menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang-orang yang dulu di dunia itu sukses, berjaya ya, kemudian bergelimang fasilitas hidup, kok bisa fisamum wahamim, kok bisa dibakar, digodok di neraka gitu. Lalu diungkep dengan awan hitam yang panas. Tidak ada dingin-dingin sama sekali dan tidak ada pemandangan yang mengenakan. Ternyata penyebabnya adalah yusiruna alal hinsil azim. Mereka kekeh dengan dosanya, tidak mau mentaubati dosanya. Semua manusia berdosa. Semua kita berdosa. Kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam khata. Ini bahasa Arabnya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa dan sebaik-baik para pendosa adalah yang bertaubat kepada Allah. Dalam hadis, andaikan dosamu setinggi langit, seberat bumi, lau ataitani, dengan dosa bi ananis sama, dengan setinggi langit, dan bi qurabil ardi khataya, dengan sepenuh bumi dosa, wala tusyrik biya syai'an, kamu tidak musyrik kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku pasti ampuni kamu dan aku tidak peduli. Aku akan ampuni kamu dan aku tidak peduli. Ini firman Allah dalam hadis qudsi. Dosamu setinggi langit, sebuih di lautan. Buih itu kan berarti di semua laut ada gitu kan. Seberat bumi, asalkan tidak musyrik, datang kepadaku minta ampun, aku ampuni, wala ubali, dan aku tidak peduli. Artinya aku tidak rugi sama sekali gitu, untuk mengampuni kalian-kalian yang kata Allah Ta'ala asrafu, telah berlebihan dalam dosa. Meskipun dosanya musyrik, asal mau tobat. Kalau tidak tobat ya tidak ada. Jadi cara memahaminya, kalau musyrik itu kalau tidak sempat ditaubati, tidak ada pengampunan sama sekali, tidak akan diampuni. Kalau dosa selain musyrik, jika dia sudah mendapatkan hukumannya, dimaafkan. Dan lalu kemudian setelah mendapat maaf dari Allah, mereka diizinkan masuk surga. Dan itu hadisnya banyak menerangkan itu. Beda dengan musyrik. Musyrik itu kalau tidak sempat ditaubati, maka azabnya adalah khalidina fiha abadan. Dosanya selama-lamanya, mukhalladun finnar, diabadikan di akhirat dan tidak akan dikeluarkan dari sana selama-lamanya. Itu bedanya dosa musyrik dan dosa selain musyrik jika tidak ditaubati. Kalau dosa di bawah musyrik ditaubati, itu dihapus. Kalau mati membawa dosa itu disiksa, tapi nantinya juga ujung-ujungnya masuk surga. Tapi kalau musyrik belum sempat ditaubati, itu kekal abadi di sana, tidak ada penghujungnya. Itu bedanya dosa besar musyrik dengan dosa besar yang selain musyrik. Di dunia dimaafkan semua asal bertaubat, tapi di akhirat bagi yang belum sempat dari dosa musyrik, diabadikan dosanya, tidak ada ujung dan akhirnya. Itu maksud dari innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak berkenan mengampuni dosa-dosa lain dan berkenan mengampuni dosa. Allah berkenan mengampuni dosa lain, tapi Allah tidak berkenan mengampuni dosa musyrik. Jadi penyebab orang-orang yang di dunia dulu munaamin, yang bahagia, yang menak, yang makmur di dunia, kenapa disiksa di akhirat? Tadi kekeh, ngotot dengan dosanya. Diingatkan sudah, diajak taubat sudah, diberi peringatan sudah, diberi teguran dengan kesulitan, diberi teguran dengan musibah, diberi teguran dengan segala macam, tetap kekeh dengan dosanya. Nauzubillah. Maka orang seperti ini dia ditempatkan di samum wa hamum ya. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idzaman aina lamab'usun. Nah, sebab yang kedua adalah karena mereka tidak punya keyakinan tentang akhirat. Orang-orang yang dibakar di neraka itu adalah orang-orang yang tidak punya keyakinan dengan akhirat. Mereka mengira kehidupan setelah mati itu selesai. Padahal setelah mati itulah awal dari kehidupan. Ya. Sebagian kita mengira hidup itu setelah mati selesai urusan. Justru itu awal dari segala urusan. Nauzubillah ya. Itu pasti terberat ya. Karena akhirat itu dimulai dari alam kubur sampai nanti surga neraka. Kematian, kemudian alam kubur, entah berapa ribu tahun di alam kuburnya. Kemudian setelah itu
mizan, ya, timbangan. Kemudian setelah itu adalah haud, telaga Rasulullah SAW. Orang yang meminum di telaga itu dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Telaganya itu adalah lebih manis dari madu dan lebih putih dari susu. Kalau sudah minum seteguk dari situ, dia tidak akan haus selama-lamanya. Artinya orang yang diizinkan meminum telaga Al-Kautsar Rasulullah SAW, dia dipastikan masuk surga. Kemudian setelah haud, lalu manusia digiring untuk melewati Shiratal Mustaqim. Ini urutannya nih. Meninggal dunia, ya. Kemudian alam kubur. Setelah alam kubur itu adalah mizan. Setelah mizan itu adalah haud. Setelah haud itu sirat. Sirat itu adalah jembatan yang membentang antara surga dan neraka. Di tengahnya itu neraka jahanam. Dalam hadis sebutkan bahwa ada yang lewat di situ itu seperti kilat, ada yang lewat seperti kedipan mata, ada yang lewat seperti berkuda, kalfaros berkuda, ada yang lewat seperti berlari, ada yang lewat berjalan, masyian, ada yang lewat ngorondang seperti bayi, ada yang lewat yazhabu zahpan, merangkak. Lalu ada yang tidak bisa lewat sama sekali, dikait oleh kalalibu jahannam, diambil. Karena sirat itu membentang antara surga dan neraka, di tengahnya itu adalah jahannam. Setelah orang lolos dari sini, tinggal pemeriksaan terakhir, yaitu dosa-dosa manusia. Jadi dari sejak alam kubur, kemudian mahsyar, kemudian haud, kemudian sirat, ya, mizan dulu, kemudian sirat, kemudian selesai lulus sirat, itu masih dosa-dosa dengan Allah, aman. Tetapi yang terakhir setelah beres menyeberangi sirat, sebelum kita dikesurgakan atau dikenerakan, itu sidang terakhir tentang urusan manusia. Nu gaduh hutang, nu gaduh kezaliman, anu gaduh masalah sesama kita, ya, mungkin pernah menyakiti, mungkin pernah, dan lain sebagainya. Itu di sidangnya terakhir setelah lolos Shiratal Mustaqim. Jadi bisa jadi orang aman dari alam kubur, aman dari kemudian sirat, haud aman, mizan aman, hisab aman, kemudian sirat aman. Terakhir ini pemeriksaan dosa-dosa manusia. Dosa-dosa manusia yang mungkin kalau dalam bisnis ada mutafifin yang mengurangi hak orang. Kalau menjual dia harus, kalau membeli dia harus pas, kalau menjual dia biasa kurang. Mutafifin, curang, ya. Kalau ngambil hak harus penuh, tapi kalau menuhin hak orang suka dikurang-kurangi. Mutafifin. Wailun lil mutafifin, celakalah orang mutafifin yang tidak memberikan hak orang lain secara pas, tetapi kalau mengambil hak dia harus sempurna. Interkodek. Nah, itu sidangnya itu nanti di mana? Di akhir. Setelah lolos tadi hisab, sirat, mizan, kemudian apalagi alam kubur jelas tadi ya, sudah lolos semua, mahsyar semua beres semua, bersih. Lolos Shiratal Mustaqim. Pos terakhir itu adalah apa? Al-umur ba'dun nasi ba'dun. Urusan-urusan orang dengan orang lain. Ini yang paling kita khawatirkan. Dosa dengan Allah mah tadi gampang. Andaikan dosa kita setinggi langit, seberat bumi, dengan Allah mah gampang, dengan ucap astagfirullahalazim, Allah ampuni udah. Atau dosa-dosa besar dengan astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa ilaih ghafartulak, dan aku tidak peduli, aku ampuni semua. Yang paling mengerikan itu adalah pos terakhir, dosa kita dengan sesama kita. Nauzubillah. Ini yang paling ditakutkan oleh kita semua, ya. Ketika Allah sudah mengampuni, manusia belum mengampuni. Ketika Allah sudah mengampuni, masih ada kezaliman kita sama orang lain. Masih ada dosa bawahan ke atasan, atasan ke bawahan.
kita sama istri, istri sama kita, anak-anak juga atas hak kita, atau kita dari hak anak-anak, nauzubillah. Itu pos terakhir di posnya itu, di periksaannya itu. Setelah hampir selamat, ternyata tergelincir karena hubungannya dengan orang lain. Nah, orang-orang yang tadi disebutkan akan menghuni ashabu shimal tadi, kelompok kiri di neraka yang tadi digambarkan, itu ciri yang pertama adalah kekeh dengan dosa. Kanu yusirun, yusirun itu kekeh, tidak bisa diingatkan, tidak bisa ditegur, bahkan oleh siksaan Allah, bahkan oleh para nabi, bahkan oleh orang-orang beriman diingatkan tapi tidak mempan. Ciri kedua mereka adalah kurang yakin dengan akhirat. Lah, duka teuing aya duka teuing henteu akhirat mah. Ayeuna wae nu nyampak hareupeun. Udah, enggak usah mikirin akhirat yang ada sekarang. Ada tokoh agama pernah bilang begini, udahlah enggak usah ngurusin akhirat. Enggak usah ngurusin akhirat. Hadapi aja yang di dunia sekarang. Nah, ini justru itu orang seperti itu menjauhkan orang dari mengingat akhirat. Padahal akhirat adalah kehidupan kita yang sebenarnya. Itu ciri yang kedua, tidak yakin dengan akhirat. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban. Dia mengatakan kalau kita sudah jadi tulang belulang, orang tua kita sudah jadi tulang belulang itu kan. A inna lamab'usun. Apa mungkin kita dibangkitkan lagi? Awa abaunal awalun. Kul innal awalun. Allah di sini mengatakan, katakan hai Muhammad, kalian semua yang dulu dan yang akan datang, awalin wal akhirin, lamajmu'un akan dikumpulkan di suatu tempat, ila miqati yaumin ma'lum, di sebuah tempat yang sudah dijanjikan, yaitu apa? Nah, neraka. Jadi orang yang tadi mengatakan bahwa apakah mungkin sudah jadi tulang akan dibangkitkan lagi? Orang tua kita juga udah ribuan tahun meninggal masih aja di tulangnya nggak jadi-jadi. Para sesepuh kita masih saja jadi tulang, tidak pernah hidup lagi. Sehingga dengan begitu mereka mengatakan bahwa a'inna lamab'usun, mustahil kita bangkit lagi, mustahil ada pengadilan akhirat, sehingga mereka hidup seenaknya. Maka Allah di sini mengatakan, Muhammad katakan saja, innal awalin nubara heula wal akhirin jeung nu arengke lamajmu'un, kayak dikumpulkan sekalian ila miqati yaumi ma'lum, di tempat, di waktu yang sudah diketahui, yaitu neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu gambaran Allah SWT di dalam Al-Quran ini tentang neraka, ya. Lalu setelah itu digambarkan juga keadaannya. La'akiluna min syajarin min zakum. Makanan ahli neraka itu adalah zakum. Zakum itu buah seperti kedongdong tapi berduri. Kalau sudah masuk ke tenggorokan, itu tenggorokannya sakit, berdarah-darah, hancur itu. Zakum. Dikeluarkan perih, dimasukin juga lebih perih. Tah eta kadaharan ahli neraka. Nauzubillah. Apa minumannya? Minumannya adalah famali'una minhal butun, fasyaribuna alaihi minal hamim. Minumannya adalah air neraka yang panas, yang menggolak, ya. Fasyaribuna syurbal him. Mereka dengan hausnya melahap minum itu. Semakin diminum semakin haus. Tapi ketika diminum panas yang membakar, nanah yang busuk, api neraka, air neraka yang dia minum. Makanannya adalah seperti tadi, kaktus atau kedongdong yang durinya itu sangat tajam sekali. Dimakan menyakitkan, dikeluarkan lagi menyakitkan. Haus, minum air keselak, airnya juga air nanah dan air panas. Nauzubillah. Ini gambaran Quran terkait neraka. Hadza nuzuluhum yaumadin, itulah nasib mereka di hari pembalasan. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Nah, setelah itu Allah ngajak kita berpikir. Yang kayak tadi itu sangat mungkin, karena Allah juga menciptakan alam semesta ini dari ketiadaan menuju ada. Kalian tidak ada tadinya jadi ada, itu bukti, ya. Manusia ada yang hidup lalu kemudian mati, kemudian nanti dihidupkan, itu sangat mudah. Allah saja bisa menghadirkan manusia dari tidak ada menjadi ada
Apalagi menghidupkan manusia yang tadinya ada, mati kembali ada, sangat lebih mudah. Kalau tidak ada menjadi ada juga gampang, apalagi dari yang ada kemudian tiada, kemudian ada lagi, lebih mudah lagi. Yang disebutkan setiap manusia mati itu disisakan apa? Tulang ekor kan di sini. Mau diapain saja, mau dibakar, mau dikubur, mau dilarung, mau disimpan di gua-gua atau dimanapun, tetap saja bahwa manusia itu nanti kelak akan dibangkitkan dari tulang ekornya. Maka tulang ekor itu adalah asal usul manusia di sini. Pak Dr. Rois yang bisa menjelaskan tulang ekor itu apa itu di sini. Jadi sehancur apapun tulang ekor itu tidak akan hancur, dia ada terus. Dari situlah nanti manusia bangkit lagi dan muncul lagi. Di sini tulang ekor. Dibahas Al-Qur'annya itu ada di situ ya. Setiap manusia itu tidak akan hilang jejaknya ya dengan tulang ekor. Tulang ekornya ada terus begitu. Nah, kemudian Allah mengajak kita berpikir ya. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang telah menciptakan kalian, tidakkah kalian percaya? Afara'aitum ma tumnun. Perhatikan air mani ma tumnun yang kalian simpan di rahim-rahim istri kalian. Perhatikan. Dari air seperti itu jadi manusia. Masa dari yang sudah hidup dibangkitkan lagi tidak bisa? Yang tadinya air mani saja jadi orang, apalagi yang sudah pernah hidup dihidupkan lagi, sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Itu jadi Allah ngajak berpikir supaya kita memperhatikan tuh bagaimana manusia tercipta, supaya jadi tambah keimanan. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Air mani yang jadi manusia itu apakah kamu yang menciptakan? Tidak. Kita mah hanya numpang nitip ke istri saja. Penciptaannya itu dari Allah. Dalam hadis manusia itu, semua manusia diciptakan itu dengan beberapa fase. Dihimpun dalam rahim istri-istri atau ibu anak-anak tersebut ya. 40 hari sebagai sperma nutfah. Lalu 40 hari sebagai alaqah, gumpalan darah. Lalu 40 hari sebagai mudghah, gumpalan daging. Dalam hadis disebutkan, ya ibna Adam. Saya lupa depan hadisnya, tapi tengahnya itu yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Summa yunfakhu fihi ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat fayaktub fihi rizquhu wa ajaluhu amaluhu wa sakyun am sa'id. Manusia itu 40 hari sebagai sperma zigot ya. Kemudian 40 hari sebagai gumpalan darah, 40 hari sebagai gumpalan daging. Kemudian di usia 120 hari barulah Allah kirimkan malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi ruh itu ditiupkan. Ruh itu bukan dari ibu kita, ruh itu bukan dari ayah kita. Mereka mah cuma bantuin bikin doang. Tapi ruh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat malaikatnya ditiupkan. Setiap kita ruhnya ditiupkan. Sumayun pahupi ruh. Lalu dituliskan di janin itu takdirnya 4 hal. Wa bikatbi rizkihi, rizkinya ditulis itu. Wa ajalihi, kematiannya. Wa amalihi, amal perbuatannya. Wa sakyun am sa'id, bahagia atau sengsaranya. Jadi setiap janin itu sudah ditulis nih, ajalnya di mana, rizkinya berapa, kemudian bahagia tidaknya, kemudian amalnya ditulis. Nanti kalau ada yang bertanya, kalau semuanya sudah dituliskan, lalu apa fungsinya kita berusaha dong beramal, apa fungsinya? Kan tadi rizkinya sudah ditulis, amal sudah ditulis, bahagia sengsara sudah ditulis. Amalnya sudah ditulis, ngapain kita beramal lagi kalau gitu? Kira-kira kalau ada yang nanya gitu jawabannya gimana tuh? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakyun am sa'id. Udah lengkap semua. Terus buat apa kita berusaha? Ngapain kita ikhtiar? Ngapain kita belajar? Ngapain kita ibadah? Ngapain kita sholat? Ngapain kita ngumpul di sini? Apa alasannya kira-kira? Alasannya adalah karena kita tidak pernah tahu apa yang ditakdirkan untuk kita.
Kita tidak tahu malaikat menuliskan apa di janin dulu ya, di rahim ibu kita. Kita tidak tahu ajalnya kapan, ajal kita. Kita tidak tahu bahagia tidak. Kita tidak pernah tahu juga rezeki dan amal kita. Karena kita tidak tahu, maka kita ikhtiar sebaik mungkin. Kata Rasulullah SAW, semua kalian sudah ditentukan segala-galanya. Datang sahabat, ya Rasulullah, atau apa fungsinya ibadah beramal itu? Ngapain berusaha? Kalau semuanya sudah sempurna, sudah rapi semua, tinggal menjalani takdirnya aja. Kata Rasulullah SAW, kullun muyassar lima khuliqalah. Setiap orang dimudahkan untuk meraih takdirnya.